Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Faqad qala musannifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi 'ulumihi fid dharain amin. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, marartu lailata usriya bi ala aqwamin yakhmashuna wujuhahum bi adhafirihim wa ya'kuluna al-jifata faqultu man haula'i ya Jibril, qala haula'i alladhina ya'kuluna luhuman nasi fid dunya. Marartu, saya lewat, lailata usriya bi, di malam saya dijalankan pada saat Isra Mi'raj. Melewati apa? Ala aqwamin, ada kaum, satu kelompok, yakhmashuna wujuhahum bi adhafirihim, menggaruk mukanya ya dengan kulit, dengan apa? Dengan kukunya. Mukanya di cakar-cakarin, nyakar sendiri. Wa ya'kuluna al-jifata, dan mereka memakan bangkai. Ya, memakan, ya artinya apa? Ya sesuatu yang busuk, artinya udah bangkai itu orang, ya, atau apa suatu yang udah, ya. Fakultu, lalu saya bertanya, man haula'i ya Jibril, siapa mereka? Ya, rupanya dicakarin, makannya makan bangkai. Kata Nabi, siapa itu? Qala, Jibril menjawab, haula'i, mereka adalah alladzina ya'kuluna luhuman nas, orang yang memakan daging manusia fid dunya, ketika di dunia. Ada orang yang makan daging manusia di dunia, ada. Siapa? Orang yang melakukan ghibah. Ya, kemarin itu ya, orang yang ghibah itu sama dengan orang yang memakan daging manusia. Ya. Makanya nanti di akhirat, ya, salah satu di antara siksaan bagi orang yang ghibah itu adalah mencakar mukanya sendiri sambil memakan apa? Memakan bangkai. Ya. Jadi dia sebetulnya kan secara rasional, kita kalau menggunakan akal kita, orang yang ghibah itu kan sebetulnya ngomongin diri sendiri. Ya. Jadi artinya saya selalu punya pandangan dan saya sepakat dengan orang yang mengatakan bahwa dia nggak akan bisa menilai orang lain selama dia nggak punya sesuatu yang ada di dalam dirinya. Ya. Jadi kalau dia menilai orang lain buruk, berarti keburukan itu ada padanya. Kalau orang itu baik, melihat orang lain buruk, dia nggak tahu itu buruk. Ya. Jadi artinya itu adalah cerminan dari dirinya. Jadi artinya orang itu nggak akan bisa kenal bahwa itu adalah sesuatu yang dia kenali kalau dia nggak punya kenalan, dia nggak punya pengetahuan tentang hal itu. Yes, dia bisa bilang paya itu paya. Kenapa? Karena dia udah tahu itu adalah paya. Jadi kalau orang datang terus nggak tahu itu paya, apa itu? Pasti nanya, nggak tahu. Ya, nah, inilah mungkin salah satu alasan Gus Baha itu sering bilang, kata Gus Baha, jangan menyalahkan Nabi Adam karena Nabi Adam apa? Memakan buah kurdi. Jadi Nabi Adam itu betul-betul ditipu sama iblis itu. Ya. Jadi bukan ditipu, artinya Nabi Adam ketika iblis bilang demi Allah, nah itu udah. Jadi itu kan makanya kata Nabi Adam, enggak ada orang yang berani menggunakan nama Allah untuk sesuatu yang buruk. Ya itulah makanya. Kita harus percaya nggak kalau tadi
Nah itu kan makanya saya bilang kalau misalnya orang itu termasuk orang yang maaf ya, yang udah biasa menggunakan kata-kata itu demi Allah untuk sesuatu yang buruk, maka ketika ada orang lain ngomong bohong lo karena dirinya sendiri ya, nilainya nilai diri sendiri. Udah tahu gitu. Hah? Dia udah tahu. Ya udah tahu karena dia kalau dia suka begitu. Tapi ketika dia demi Allah kalau dia mau beneran, biar meskipun ditipu, ya mau itu demi Allah. Tahu-tahu ketipu, astagfirullah. Orang biasa mencuri, datang mencuri, orang tahu cara menutupi. Yes, itu maksudnya. Maka kita hati-hati. Jadi ketika menilai orang lain, makanya wajar seandainya di sini dikisahkan di akhirat dia mencakar mukanya, artinya merusak diri sendiri. Kenapa? Karena ketika dia ngomongin orang itu sebetulnya dia membuka aib diri dia sendiri. Kalau orang yang sadar, orang yang paham bahwa orang yang gibah ngomongin orang itu karena itu semua terkait dengan dirinya, gitu. Ya. Jadi orang nggak akan bisa menilai sesuatu kalau dia nggak tahu sesuatu itu. Kalau ketemu kalau dia udah percaya aja. Nah iyalah yang nggak tahu ya udah, gitu. Ya paham nggak maksudnya? Nabi Adam udah percaya. Lah iya Nabi Adam percaya udah. Rasulullah. Ya. Rasulullah itu sama umatnya dilemparin batu sampai berdarah di Taif itu. Berarti ya. Nabi Adam nggak melanggar ya. Ya itulah makanya saya bilang tadi. Demi Allah ya. Tetap biar bagaimanapun Nabi itu masuk. Nabi itu terhindar dari dosa. Meskipun dia melakukan dosa misalnya, maka dosa itu adalah untuk apa? Untuk contoh kepada umatnya biar tahu bagaimana cara apa? Bertaubat kepada Allah. Dan itu pasti dosanya pun bukan dosa yang gede, enggak. Dosa sekali tobatnya banyak. Kebanyakan tobatnya ketimbang dosanya. Kalau kita dibalik ya. Kalau kita dibalik, Tobatnya ya, dikit. tobatnya dikit, banyakan dosanya. Astagfirullah, dosa begitu lagi. Astagfirullah gitu. Tegesin. Iya. Ya. Kaitan dengan demi Allah yang dikatakan oleh Iblis tadi. Nah kalau di kita ini di manusia, di negara kita lah, itu demi Allah itu untuk formalitas gimana itu? Itu makanya saya bilang tetap saja. Jadi nggak boleh kita sembarang menggunakan demi Allah. Ya. Jadi kita harus betul-betul menempatkan itu pada tempatnya. Nanti kalau pejabat sumpah demi Allah. Ya itu akan korupsi. Yes, itu harus betul-betul dia jangan sampai dia melanggar, diupayakan semaksimal mungkin. Ya. Dan kita orang yang menilainya kita harus menempatkan itu memang demi Allah gitu. Kita harus percaya kalau orang sudah bilang Lihat itu kan tadi tergantung diri kita kan. Ketika diri kita orang yang serius memegang demi Allah ya sudah jalani. Tapi kalau kita orang yang tadi melihatnya demi Allah hanya main-main, akhirnya kita melihatnya, alah main-main lu mah kagak beneran. Kenapa? Karena kita menilainya main-main. kita seperti itu juga. Lah iya. Kalau di kita misalnya hanya sekedar formalitas. Nah itu makanya saya bilang karena kita melihatnya itu sebagai formalitas. Tapi kalau kita menempatkan itu sebagai sesuatu yang penting, maka kita anggap Allah hati-hati ini, nggak boleh sembarang. Jadi kalau orang sudah demi Allah, berarti benar. Adapun ntar dia bohong apa itu konsekuensi yang harus dia terima, lain lagi ceritanya. Gitu. Coba lihat. Semalam saya ngajar tafsir di anak-anak itu ayat surat Al-Baqarah itu ayat 63 kalau nggak salah, 65. Cerita tentang Bani Israil. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Kata Allah, ketika aku mengambil janji dengan kalian, wa rafa'na fawqakum at-tur, dan aku angkat gunung. Bisa dibayangkan ketika seseorang mengambil janji ya, lalu diangkat gunung itu oleh Allah. Di tafsir itu dibilang diangkat gunungnya itu, gunung Tur Sina itu diangkat oleh Allah ketika orang-orang Bani Israel bersumpah mengambil janji. Kenapa?
Ternyata logikanya begini. Gunung itu fungsinya adalah sebagai apa? Sebagai paku bumi. Jadi kalau nggak ada gunung, bumi itu goncang, bumi itu akan terbang. Maka dikasihlah gunung biar apa? Biar bumi itu pagil. Apa pagil itu? Biar kokoh. Sehingga akhirnya muternya bumi itu kan begini muter tuh. Bumi itu berputar, tapi berputarnya bukan berputar kayak matahari, tapi berputarnya begini dia memutar. Kenapa? Karena ada gunung. Kalau gunung nggak ada, muternya begini kali. Nah itu maksudnya gunung itu ketika orang itu bersumpah seolah-olah logika kita akan bilang bahwa ketika orang itu mengambil sumpah maka sumpahnya itu diumpamakan seperti gunung yang memancang bumi ini. Jadi tanpa bumi sekalipun, tanpa gunung sekalipun, ketika orang mengambil sumpah maka sumpahnya itu akan membuat bumi ini damai seperti gunung. Berarti sumpah itu, janji itu posisinya sama seperti gunung, bahkan lebih berat daripada gunung. Jadi kalau orang sudah mengikat janji itu nggak boleh main-main. Maka akhirnya kata Islam apa? Ayatul munafiki salah. Itu. Tanda orang munafik itu 3, idza hadatsa kadzaba. Wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Enggak ada yang benar. Ciri orang munafik itu 3, jika ngomong pasti bohong. Jika janji pasti ingkar, enggak pernah janjinya ditepati. Jika dipercaya pasti kalau janji mesti gimana? Sampaikan. Ya ntar gua ke rumah. Kalau nggak bisa ya katakan nggak bisa. Kalau bisa katakan insya Allah. Jadi orang kalau udah janji itu jangan sampai ketika janji, ntar datang. Iya, tahu-tahu memang dalam hatinya gua nggak bakal datang ini. Nggak boleh ngomong iya. Orang sudah punya uang. Nah, paling sini dibayar. Itu harus ditepati, dibayar. Benar juga. Lah itu. Ya, jadi kalau misalnya dia tidak menepati janji, tolong sampaikan, mohon maaf saya belum ternyata uangnya belum dikumpul. Kalau insya Allah itu kita kan mau datang itu. Insya Allah itu untuk menunjukkan kesungguhan, jangan disalahpahami. Insya Allah orang-orang. Lah itu nggak bisa, salah itu. Ini kita laginya juga jadi malu. Iyalah, malu lah. Gitu. Jadi makanya cerita kemarin orang yang hutang dengan orang yang memberi hutang beda hadisnya, jangan sama. Gitu. Orang yang hutang hadisnya adalah hadis Nabi, ada 3 hal yang harus disegerakan. Di antaranya adalah membayar hutang. Itu untuk orang yang berhutang. Untuk yang memberikan hutang, hadisnya adalah berikanlah kemudahan bagi orang yang berhutang kepadamu. Cocok itu. Jangan diputar. Dibalik. Memberi kemudahan itu gimana? Memberi kemudahan tuh datang dia, Pak saya belum punya duit, ternyata kemarin saya janji udah seminggu ternyata belum hasil ini. Kitanya yang minjemin kalau bilang apa? Iya, yang minjemin ya udah nggak apa-apa. Kitanya nggak perlu datang tapi. Lah iya, kita jangan nagih mulu. Itu maksudnya. Itu bukan beri kemudahan. Jangan nagih mulu. Maksudnya beri kemudahan teh. Biarin aja gitu. Lah iya mau gimana? Itu maksudnya beri kemudahan itu bahkan sampai kepada titik bebaskan kalau misalnya tergantung diri gara-gara. Lah iya. Itu maksudnya kemudahan itu. Berarti artinya kita nagih hutang boleh. Iya boleh. Tapi berikan kemudahan itu maksudnya kelonggaran tuh. Ya udah. Ntar kayak dia hidup Enggak kapan aja adanya. Iya. Datang lagi misalnya Pak maaf. Ya udah. Kapan adanya. Mudah-mudahan minggu depan ada. Saya juga sebenarnya butuh. Kamu pakai motor baru gua harus. Repot lah itu. Lah ya itu makanya itu tuh.
Nah, itu hati-hati ya, kita dengan kata insya Allah itu bukan bilang untuk bilang tidak, bukan. Ya, jangan salah paham. Sekarang orang sudah mendiskreditkan, mendegradasi makna insya Allah. Salah. Jadi ntar datangnya ke rumah insya Allah, padahal dia tuh nggak datang itu. Kalau nggak datang jangan bilang insya Allah. Nggak enak. Bilang saya nggak datang. Insya Allah kalau nggak ada halangan gimana? Lah iya, kalau insya Allah nggak ada halangan itu lebih kepada datang. Kalau nggak bisa, aduh mohon maaf, saya kayaknya nggak bisa. Tapi nanti saya usahain insya Allah, saya nggak janji ya. Itu kan enak. Atau dia nggak sampai umurnya kan? Lah iya, mau bilang apa? Dia insya Allah nggak janji gitu. Coba lihat di surat Kahfi itu Allah ngajarin. Nah ini cerita Nabi nih, cerita Nabi ditanya oleh orang Yahudi berapa banyak anggota Ashabul Kahfi. Akhirnya orang itu datang ke Nabi, kapan Nabi? Itu katanya besok. Mereka Jibril datang kagak datang mereka Jibril. Besok lagi baik. Emang sengaja mau nggak dikasih? Gitu. Akhirnya pas turun bukannya berapa banyak Ashabul Kahfi, tapi langsung turun. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Turunnya ayat langsung tiba-tiba, jangan kamu katakan besok, katakanlah insya Allah. Begitu bilang. Berarti insya Allah itu untuk menunjukkan kesungguhan. Berarti ketika orang sudah berjanji, dia berupaya sekuat tenaga untuk menepati janjinya dengan mengatakan insya Allah. Jangan insya Allah itu dimaknai terbalik. Makna insya Allah itu kan jika Allah berkehendak, maka kehendak Allah pasti kepada kebaikan. Jangan kita memahami kehendak Allah kepada keburukan. Kan kalau enggak mau, dia bilang enggak mau, kan gitu. Bilang. Nah, iya. Janji tak. Lebih baik saya nggak janji, tapi saya usahakan. Sehingga orang tidak terlalu banyak berharap. Nah iya, kalau memang bisa, ya mudah-mudahan insya Allah nanti doain biar saya sehat. Mudah-mudahan ada kesempatan. Nah, itu selesai, enak. Nanti ketika nggak bisa ya sampaikan buru-buru, jangan orang lagi nungguin tahu-tahu, waduh Pak, mohon maaf ini saya nggak bisa. Jangan pas udah hari hanya, udah jamnya baru bilang kagak bisa, kan kecewa. Pas ketemu kemarin kemana? Nah ini gitu, Islam itu sampai segitu tuh, artinya menempatkan janji, menempatkan sumpah tadi. Wa idza akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum. Ya. Jadi kalau orang sudah berjanji itu posisinya sama seperti gunung, atau bahkan gunung itu ya lebih ringan daripada sumpah yang sudah dibuat. Berat sumpah daripada. Yes. Ketika orang angkah tuka wa zawwajtuka, ya kan? Nah itu saya terima nikah, saya terima kawin dan nikahnya lupa saya. Bagaimana? Persiapan. Jadi Bulan. Cuma dengan ucapan segitu doang ya. Lah kan cuma segitu doang. Coba jual beli itu cuma apa? Cuma saya beli, saya bayar, saya terima, cuma segitu doang kan. Tapi kita ngelihat itu kan kayak enteng-enteng aja, tapi ternyata enggak, Pak. Janji itu begitu. Itu adalah sesuatu yang sangat berat. Dunia akhirat tuh ya. Yes, lebih berat daripada gunung. Warafa'na fawqakum. Artinya kata-kata yang kita ucapkan itu kelihatannya ringan, tapi ternyata dia lebih berat daripada apa yang Allah ciptakan. Konsekuensinya gitu. Yes, konsekuensi. Cuma dijual begitu doang dunia akhirat. Nah itu semua tanggung jawab itu langsung berpindah, itu yang dari orang tuanya tuh pindah ke kita tuh. Yang tadinya orang tuanya disembah sama dia tuh, yang tadinya surga ada di telapak kaki ibu, ini pindah itu. Surga itu ada di telapak kaki suami, jadi kunci jangan bohong. yes. Bohong. Bohong Ya. Nggak bohong ya. Bohong lu.
Alun-alun. Nah itu kembali ya, jadi artinya orang melakukan ghibah itu karena dia punya itu dalam dirinya, akhirnya dia ngomong. Nggak perlu ada saksi. Saksi Apa itu? Janji kita. Hah? Kalau janji ada seperti. Nah kalau janji harusnya ada saksi, ya. Janji itu harusnya ada bukti, ya. Tapi sebetulnya bukti ini hanya apa? Peraturan manusia ketika nanti ada sesuatu yang apa? Kan perselisihan. Yes. Tapi kalau jika dia orang yang benar nggak pakai saksi, cukup sebenarnya. Tapi tetap Al-Quran ngajarin meskipun begitu, tetap itu dijalani prosedur hukumnya. Coba lihat. Makanya harus ada saksi, nggak bisa berdua-dua doang ya. Yes, harus. Jadi ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Wahai orang-orang yang beriman, jika melakukan hutang, ya, maka catat. Udah begitu, itu artinya hal yang kan utang, ya utang berapa sih? Itu tetap harus dicatat itu. Sehingga akhirnya nanti nggak ada perselisihan. Itu perintah, tapi perintahnya untuk apa? Untuk sunnah tadi, bukan wajib. Nyatat utang itu bukan kewajiban, tapi sunnah. Wajib bayar. Wajib bayar. Ya. Nah, nanti terkait dengan si saksinya, kalau ada orang yang kita mintai saksi, kata ayat itu tuh, ya harus mau dimintai jadi saksi. Ada uangnya. Hah? Ada uangnya. Ya nggak ada lah. Sama saksi. Orang terlibat jadinya itu. Nggak ada. Ya. Kita tak ada yang tumbinin ajaran bersama faktubu, gitu ya. Wa ashidu dawai adlim minkum, ya, dan persaksikanlah oleh dua orang yang adil, gitu, ya. Wala yudhara katibun wala syahid wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum. Jangan sampai nanti saksi ini malah memberatkan si orang yang disaksikan. Jangan, nggak boleh, itu diatur sama Al-Quran tuh. Yang jadi saksinya siapa, kudu bagaimana sikapnya. Kalau nikah ada uang saksi, ambil aja. Nah, iya, cuma ya, sebetulnya nggak ada. Makanya dibilang dawai adlin, makanya orang yang adil. Kalau dikasih. Kalau orang yang adil itu orang yang nggak pakai apa-apa. Emang dia lurus. Orang yang lurus itu orang yang semua mengerjakan sesuatunya karena Allah. Berat tuh saksi ya. Hah? Berat. Lah berat lah. Bukan itu mau jadi. Berat. Tapi kalau orang yang adil maka dia akan mau menjadi saksi, nggak mungkin enggak. Tengah-tengahnya mau begitu. Lah iya. Kalau saksi itu harus tahu kondisi orang itu berarti ya. Sebaiknya begitu. Sebaiknya orang yang mengenal, orang yang tahu ini benar-benar nih orang nih akan melaksanakan. Kalau dia tahu orang ini nggak baik, Terus dia menjadi saksi. iya, Lah iya. iya. Ini Lah iya. maksudnya bakalan nipu nih gitu. Lah iya. Dengan Lah iya. jangan ya. Lah iya, tetap dia kalaupun mau silakan, nggak ada masalah. Cuman ketika terjadi sesuatu, ya dia harus sampaikan. Sampai dia mau minjem, udah dibayarkan lepas saksi. Yes. Jadi nggak terlalu sampai berat. Wah dia mau bakal bohong ini enggak jangan lah. Yang jelas saksi ya oke. Saya mah sebagai saksi ini ya menyaksikan bahwa dia minjem hutang, menyaksikan bahwa dia begini, ya ini terjadi. Selanjutnya terserah Anda. Sudah itu kan terserah. Dia mau nipu mau apa, tinggal datang ke saya. Oh ini buktinya saya sebagai saksi. Kayak nikah kan saksi rukun. Iya rukun lah. Nggak bisa, nggak ada saksinya nggak sah nikah. Gitu. Apa? Ngapa jadi? Hah? Saksi. Emang aja ada bukan saksinya mana? Saya mau dijadiin saksi saya. Saya mau dijadiin saksi. Gratis. Nggak ada. Nggak apa-apa. Boleh. Gratis. Nah, daerah saksi gitu. Itu kita doang yang pribadi. Pos 2. Gratis saya emang nggak apa-apa. Boleh. Ntar saya umbar.
Jadi saksi kan jadi bener. Ini istrinya kan gitu. Kalau tanya mau bener. Lah iya Kalau bener. saksinya Lah iya. Saya juga mau dites dulu satu hari Hah? dua. Apa? Mau jadi satu. Saya nggak mau milih. Saya cari yang lain ntar. Soalnya ember. Allah Akbar. Hati-hati ya. Jadi itu artinya kita harus hati-hati ya. Jadi artinya apa? Islam itu ngajarin kita sampai ke titik itu tuh maksudnya. Ya. Jadi agama kita itu bukan agama yang main-main. Ya, agama yang memang semua itu diatur, dan aturan itu bukan untuk mempersulit diri kita, bukan. Sekali lagi, aturan yang dibuat oleh Allah itu untuk apa? Membuat kita nyaman, membuat kita damai. Ya, kenapa gibah itu dilarang? Karena tadi logikanya gibah itu bukan hanya ngomongin orang, tapi ngungkap apa? Keburukan pribadi. Ya, jadi dia nggak bisa ngomong kalau itu nggak ada pada dirinya, nggak mungkin. asal begitu mau bohong itu. Lah ya, karena dia tahu bahwa dia begitu. Paham nggak dia? Kan? Kita bilang orang nih, bohong dia mau nikah lagi. Kalau dia begitu. Kalau kata kita enggak, dia emang nggak bakal itu begitu, karena dia posisinya begitu. Gue udah tahu begitu. Nah iya, sama-sama pemain. Nah iya kan, begitu. Ya, makanya Nabi itu ketika dilempari batu, dicaci maki, dikatain, dijelekin, malaikat Jibril datang, Nabi, itu saya bawa gunung Uhud, saya lemparin itu ke orang itu. Kata Nabi, jangan. Dia emang nggak tahu. Mereka emang nggak ngerti. Mereka belum tahu siapa saya. Tahu nggak mungkin. Lah iya. Coba itu. Artinya karena seluruh yang ada di diri Nabi itu kebaikan semua, jadi nggak ada menyangka orang buruk tuh nggak. Kalau kita mau banyak nyangka orang udah buruk semua. Ya Lah kan. kalau benar itu. Lah iya, kita nyangka orang buruk, kenapa? Karena diri kita Dulu. ya. Maka kalau kita mau baik, buang keburukan itu. Ya, tambangnya begitu dulu. Nah itu. Tampangnya begitu, emang kita pisah kan gitu. Kalau tambangnya sama gua tuh. Nah iya kurang lebih kan begitu. Kita mah ngerasa bahwa kita yang benar gitu. Padahal kita ngeliat orang jelek. Kita ngeliat orang jelek, berarti kita sama. Jelek juga. Harusnya begitu. Tahu. Iya. Tahu dia sama. Akhirnya nah itulah kita buang kotoran-kotoran. Jadi ngeliat orang selalu husnuzon. Kenapa? Karena biar kitanya juga baik. Mau ngeliat orang lain buruk kayak apa kek, nah ya tuh nggak akan membahayakan kita. Kecuali Allah izinkan. Ya. Nah itu kemarin yang khutbah itu Jumat itu apa? Ihfizillah yahfazuk. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kita. Ketahuilah bahwa orang lain itu nggak akan pernah melakukan keburukan kecuali Allah mengizinkan keburukan itu terjadi. Udah begitu. Kalau itu kuncinya aman. Ya. Jadi orang itu misalkan kita sekarang udah nganggap orang buruk, kita harus hati-hati Ji. Lah iya hati-hati, cuman kita harus yakin bahwa semua itu akan terjadi kalau Allah izinkan. Kalau Allah nggak izinkan nggak akan terjadi. Mau kayak apa ge, pisau udah nempel kemari, kalau kata Allah kagak kena ya kagak kena. Orang bilang ngapa malu kerja dia. Ya iya gitu. Yakinkan bahwa itu semua dalam pengaturan dan kekuasaan Allah, udah begitu. Makanya sama orang selalu husnuzon. Orang mau berlaku buruk sama dia, bodoh amat. Kalau Allah izinkan jadi, kalau nggak diizinkan nggak jadi, udah gitu. Jadi sama orang husnuzon terus. Makanya frame up ihfizillah yahfazuk itu adalah frame-nya seolah-olah ulama Rasulullah ingin bilang, kata Rasul, kalau Anda melakukan kebaikan, Allah pasti akan jaga Anda. Seolah kan begitu. Karena kalau orang bodoh mana mau dia Iya, ya tetap aja usaha itu harus ada, jangan main sama dia tuh harus ada tetap. Tapi kalau misalnya kira-kira dia masih belum mampu, lebih baik jangan memang. Kenapa? Karena nanti akan tercemar, akan terbawa. Tapi kalau dia sudah mampu, malah itu harusnya begitu.
tarik dia. Iya, biar dia menularkan kebaikan. Yes. Jadi harus berkaca gitu. Lu Jadi- sholat jangan temenin gitu ya. Iya, itu maksudnya. Ya. Jadi harus hati-hati juga. Tapi yakinlah bahwa sesuatu itu keburukan akan terjadi ketika Allah izinkan. Kalau Allah nggak izinkan, nggak bisa. Keburukan bisa nular nggak? Nular lah. Nular. Begitu. Jadi bukan hanya kebaikan yang nular, keburukan, ya. Nular. Bahkan lebih cepat keburukan itu. Nularnya itu lebih cepat ketimbang kebaikan. Makanya kalau belum mampu mah Ya, hati juga ya. yes. Gitu. Jadi artinya kebaikan itu, ya ketika kebaikan itu kita lakukan, maka Allah akan menjaga kita. Artinya sekarang gini, dimanapun prinsipnya, ketika kita hidup kita berbuat baik kepada orang lain, kita sopan sama orang, maka mau tidak mau orang pun akan sopan sama kita. Logikanya begitu. Mau hidup di mana Pak Budi, orang jauh, orang sono, orang Sukabumi, main kemari, kita baik. Kenapa? Karena dianya baik. Coba dianya kasangnya kita, siapa lu? Kita kayak nggak nemenin. Coba. Lah iyalah. Saya kalau ke Madura, Lah iya. Lah iya. Kita mau kemanapun kita, ya. Kalau kita baik, maka orang pun akan baik. Nggak mungkin nggak ada. Nggak ada rumusnya kita baik terus orang lain buruk sama kita, nggak ada. Itu seolah-olah ihfizillah ya fazul gitu. Sama gibah juga begitu. Ketika kita gibah sama orang, orang pun nanti akan pasti gibah sama kita, nggak mungkin. Banyak orang nyopet ketawa, ayo terus berbanyak. ketahuan. Ketahuan terjadi dia. Terus berbanyak. Terus Ayo kalau berani mah ambil. ada. Jadi kalau gini, Ya. kalau masalah air, apa istilahnya, saya lebih banyak dunia matahari ya. Hah, sekarang? Dunia marketing gitu ya. Iya, jualan. Mereka tuh satu sama lain dengan sama-sama satu. Kalau saya kasih barang ke si A, nanti si B bilang jangan bisa dia nanti bakal begini gitu. Nah, itu masuk dalam kategori gibah nggak? Iya, makanya gini, baiknya kita ya, saya terus terang aja, terkadang suka begitu juga tuh, ada kawan misalnya si Anu minjem duit gimana ya, aduh kan kita tahu kan kondisinya misalnya gitu ya. Iya, jangan dibayar, dia mah jarang bayar misalnya gitu kan kita tahu gitu, misalnya gitu kan, gitu tahu kita, ya silakan aja jika itu merupakan kebaikan sampaikan, tapi sekali lagi ya nggak tahu kalau main tema kali itu kan kita kategorinya saksi berarti, dan kita nggak boleh memaksakan dia jangan dikasih, itu mah kagak bener, nggak bisa, jangan, nggak boleh. Kalau saya mah nggak kebayar, kalau saya mau bayar Saya kan Iya. video tuh jadi pernah ngalamin Iya. orang udah memperingatkan langsung tahu kalau yang gitu sebetulnya masa belum ngalamin, Iya, dan iya. sepatu dengan saya baik gitu. Iya itu Ternyata lebih parah dia. Gitu kan. enggak Bayar itu. jadi gini, logikanya gini kan, tadi ini dengan saya nyambung dengan Pak Budi arti gini, maksud Pak Budi itu frame-nya orang kalau melakukan kebaikan maka akan dibalas kebaikan kan, Iya. gitu Iya. ya kan. Tapi ternyata Pak Budi melakukan kebaikan kepada orang padahal udah dinasehati, diingatkan jangan gitu, tapi dia tetap melakukan kebaikan, ternyata malah dapatnya lebih parah, bukan malah baik kan gitu. Ternyata kan nggak sesuai gitu. Katanya tadi kalau melakukan kebaikan pasti akan dapat kebaikan. Ini berarti kebaikannya bukan kebaikan di sini, kebaikannya ada pada tempat yang lain. yang lain. Pasti ada, nggak mungkin enggak. Baik, sama Citatang berarti ngebahas guna Citatang. Yes. Berarti nanti ada orang lain yang baik ke Pak Budi karena dia memperlakukan baik orang itu, bukan orang itu yang membalas kebaikannya, tapi nanti akan ada orang lain yang berlaku baik. Cuma Citatang udah baik ini nggak nolongnya begini dia, jadi lu buat tolong penolong. Akhirnya, nah kita harusnya ngambilnya jangan akhirnya, oh iya benar kata orang benar, jangan. Enggak, harus tetap berbuat baik sama ini. Tetap aja. Karena akhirnya orang lain berlaku baik itu karena keburukan dia tuh. Karena kita sudah berlaku baik sama dia, akhirnya orang lain
berlaku baik. Untungan mana tuh coba? Paham nggak maksud saya? Benar katanya bukan malah dong begitu dia mah. Nah iya, itu kan akhirnya orang lain pun bukan malah baik sama kita tuh, jadi malah tambah buruk. Kayak orang kita Apa? dapat orang yang susah. Yes, Dari siapa? itu maksud saya. Dari orang kita. Maksudnya Pak Ibu nih bisa nggak? Dia mau bisnis lagi sama dia, Pak Jadi boleh bilang. Yang mana saya juga ditipu gitu. Ya, artinya baiknya sekali lagi tadi itu ketika dia menginformasikan, dia hanya sekedar informasi, jangan membatasi, jangan melarang. Mengingatkan aja. Hanya mengingatkan, saya tak pengalaman saya begini sama ente mah belum tentu kali. Iya itu mah terserah ente lah, saya nggak bisa maksain ente gitu ya. Kalau dia lagi butuh banget mah ya tolongin kali, mudah-mudahan mah sama ente mah kali. Cuman saya mah nggak rekomendasi ya, gitu aja. Gitu. Ya. Jadi artinya gini, ketika saya berlaku baik sama Pak Haji Adam misalnya, lalu Pak Haji Adam nauzubillah min dzalik berlaku buruk sama saya, orang lain jadi baik sama saya. Ketika saya malah membalas Haji Adam tuh, yang baik ini malah jadi hilang jadinya. Logikanya begitu lah, logikanya. Tapi ya, siapa yang nolongin kita siapa? nah itu kan akhirnya kan kata kita begitu. Masa yang nolonginnya ini, gue bantuin ke sini. Memang logikanya begitu, emang Nggak masuk akal. nggak masuk akal. Tapi ternyata kita orang berlaku buruk sama kita satu, ya. Tapi ada orang lain yang berlaku baik sama kita, untungan mana tuh? Gitu maksud saya. Saya berlaku baik sama Jadam nih. Yang membalas saya itu 3 orang misalnya. Hah? Itu untungan mana tuh? Menang 2 berarti. Lah ini menang 2. Tapi kita nggak melihat itu menang 2. Kita ngelihatnya awas gue balas. Masih ngancem kita. Yang ini hilang, malah nambah 1. Itu dalam kenyataannya begitu. Hukumnya begitu. Ikuti sebab sabar. Balas aja. Kita berbuat baik sama dia, jangan mengharapkan dari dia lagi ya. Mungkin dari yang lain. Enggak, artinya tetap aja Islam itu nanti ujungnya Allah ingin ngajarin ke kita tuh. Kalau kamu melakukan kebaikan jangan karena dia, tapi karena Allah. itu intinya tuh. Jadi ketika Anda melakukan kebaikan ke orang, Anda nggak mengharapkan balasan dari orang itu. Enggak. Yang Anda harapkan adalah balasan dari Allah. Bukan orang yang dikasih ya. Mudah-mudahan Yang baik kan begini kan gitu. Yang baik kan berdoa tuh. Mudah-mudahan Allah balas lebih baik. Kalau yang buruk kan kagak. Lo cuma punya segini. Punya lu kan banyak, kasihnya segini. Dasar lo. Saat itu kalau kayak Ibu deh, karena Tuhan udah ngizinin itu terjadi. Iyalah pastilah. Dan itu harus diyakini bahwa itu sudah pengaturan Allah dan kita harus pandai-pandai mengambil hikmah dari apa yang terjadi. Yakinlah bahwa Rabbana ma khalaqta hadza batila. Enggak ada yang Allah ciptakan sia-sia. Semua pasti akan ada hikmah, enggak mungkin enggak. Itu maksudnya. Jadi kita selalu mengambil ada sakit, kita sakit nih. Ketika sakit tuh, oh ya Allah, alhamdulillah dengan sakit ini akhirnya saya jadi semakin kenal Engkau, semakin kenal diri saya bahwa diri saya lemah. Itu salah satu yang terpendeknya. Yang terhebatnya lagi, kekuasaan Engkau itu luar biasa. Dengan sakit ini akhirnya saya merasakan bahwa saya adalah seorang hamba ternyata. saya bisa istirahat ya. Ya, artinya saya sadar bahwa saya ini lemah, saya ini nggak berdaya tanpa Engkau ya Allah, saya nggak bisa ngapa-ngapain ternyata. Ternyata selama ini saya sehat, selalu sehat kemarin bukan karena saya, semua karena Engkau. Itu yang hebatnya. Ini bukan tadi gua makan apa ya, aduh besok jangan lagi dah. Gara-gara kerujak Ini gara-gara Haji Adam sih tadi nih, gitu kan? Enggak ada. Ya tapi tetap aja harus dijaga juga. Tetap besok harus harus dikurangi. Tapi bukan berarti menyalahkan. Oh ini kurang cocok untuk saya yang ini. Besok saya makannya yang ini kayaknya. Terus. Jadi sekali lagi harus gampang-gampang mengambil hikmah.
ya, mengambil pelajaran yang berharga untuk kita. Ya, nakifuna walhamdulillah wallahu a'lam bishawab. Allahumma arhamna bil Qur'an.